Jeep JK Orange di sebelah saya yang keren banget ini datang jauh-jauh ke Planet Jeep. Tepatnya datang dari Pulau Sumatera, yaitu Kota Palembang. Jauh-jauh ke Planet Jeep buat dimodifikasi. Yang bikin keren lagi adalah biaya modifikasinya sama dengan 6 unit harga mobil Avanza. Penasaran kalian? Berapa total modifikasinya dan apa aja yang dimodifikasi di Jeep JK Orange ini? Makanya kalian harus ikutin terus video ini sampai habis. Buat kalian yang baru aja nonton videonya Planet Jeep, saya ucapkan selamat datang. Jadi Planet Jeep itu adalah channel YouTube yang menginformasikan seputar dunia Jeep dalam dan luar negeri. Itu kalian bisa follow juga Instagramnya Planet Jeep, planet.jeep. Kalau kalian nggak mau ketinggalan seputar Jeep, makanya kalian harus ikutin channel YouTube Planet Jeep atau bisa follow Instagramnya Planet Jeep. Jeep Orange yang keren banget ini, yang seperti saya infokan di awal tadi, udah datangnya jauh dari Kota Palembang, dari Sumatera. Terus biaya modifikasi yang dikeluarkan di Jeep Orange ini benar-benar luar biasa. Lumayan totalitas. Sekarang saatnya kita review satu persatu apa aja sih yang dimodifikasi di Jeep JK Orange ini. Oh ya, saya mau infokan sekali lagi, ini adalah Jeep JK Orange tipe Rubicon tahun 2013 gitu. Kita mulai dari bagian eksteriornya. Dari front bumper, ini menggunakan front bumper dari DVX Offroad. Dia menggunakan bull bar, dan di tengah bull barnya ini memang sudah disediakan slot untuk lampu tambahan atau additional light. Kita gunakan lampu ukuran 20 inchinya ini dari merek Rigid Industry. Tuh. Terus kombinasi dengan Winch Warren 8274 yang S atau yang synthetic rope, yang talinya plasma. Kelihatan dari sini talinya plasma. Terus di sini sudah dapat juga sekel 2 piece atau anting ya, di bempernya ada 2 piece di sini buat menambah kesan gahar atau gagah di bemper itu sendiri. Dan tekstur bemper ini yang bikin keren nih. Teksturnya itu sudah kulit jeruk ya. Jadi hitamnya itu sudah hitam kulit jeruk dan modelnya stabi. Hanya selebar grillnya aja. Untuk mengimbangi bemper yang udah keren yang modelnya stabi, otomatis bagian fendernya juga sudah kita ganti menggunakan flat fender dari model Metal Clock yang sudah lengkap dengan inner fender yang berbahan stainless model Poison Spider. Ini fender udah, bumper udah. Terus ada satu hal yang harus kalian tonton video sampai habis, karena di bagian suspensi mobil ini benar-benar keren banget. Makanya kalian harus nonton ya video ini sampai habis. Kita lanjut lagi ke bagian hood engine-nya atau kap mesin. Ini masih jarang banget malah. Masih jarang banget yang menggunakan kap mesin ini. Kalian kalau misalnya lihat di video-video YouTube-nya Planet Jeep, paling bisa dihitung hanya sekitar 1 atau 2 unit JK aja yang menggunakan kap mesin model seperti ini. Ini adalah kap mesin model Transformer. Nah, kalau kalian suka kap mesin yang anti mainstream, jarang dipakai sama orang, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian upgrade kap mesinnya. Jadi menggunakan kap mesin model Transformer. Modelnya kalian bisa lihat sendiri, keren banget nih modelnya. Apalagi dikombinasikan dengan flat fender dan bumper yang stabi. Untuk menambah penerangan, di bagian penerangan, lightingnya, selain dari bumper bagian depan yang sudah menggunakan rigid ukuran 20 inci, di bagian pilar A kiri kanannya juga sudah ditambahkan additional lighting original dari Rigid Industry yang side shooter atau biasa disebut dually side shooter. Jadi di bagian
sisi bagian kanan dan kirinya juga ada lampunya, bisa menerangi secara keseluruhan atau biasa disebut driving. Untuk bagian atasnya ini juga sudah ditambahkan lampu ukuran 50 inci yang tipenya single row, itu dari PIAA atau PIA. Bracketnya juga sudah include, jadi bracketnya menjadi satu dari bracket light bar 50 inci sampai ke bracket lampu pilar untuk kiri kanannya. Antenanya masih menggunakan antena yang standar. Terus ada apa lagi ya di bagian eksterior? Saya ngintip-ngintip dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan karena keren banget ini mobil. Nah, di bagian grillnya nih, untuk bagian grillnya, karena grillnya masih menggunakan grill yang standar karena mempertahankan identitas sebuah Jeep yang ada lubangnya 7, apalagi Jeepnya Jeep JK gitu kan, masih jelas banget dan masih kental banget identitas Jeepnya. Di sini sudah kita tambahkan namanya wire mesh grill atau pelindung grill supaya tidak bisa benda-benda kecil atau kerikil pada saat di jalan bisa langsung masuk ke bagian dalam grillnya. Karena di bagian dalam grill itu ada kondensor AC, ada radiator yang bisa berbahaya kalau misalkan ada batu-batu kecil atau kerikil yang masuk. Terus sudah menggunakan hoodlock juga dari Ball. Untuk lighting utamanya, jadi headlampnya juga sudah diganti menggunakan headlamp yang LED. Turn signal masih menggunakan standar untuk menyesuaikan dengan warna mobilnya biar masih ada kesan orange-nya. Terus side marker juga masih menggunakan yang bawaan dari Fender Metal Clock. Untuk bagian fog lamp ini sudah di upgrade menggunakan fog lamp yang LED model JW speaker. Oh, jadi lighting dan eksterior bagian depan udah semua. Lanjut ke eksterior bagian sampingnya. Tidak lupa sudah menggunakan doorstep original dari Smithybilt Atlas. Dan tidak lupa sudah menggunakan side step elektrik original dari T-Max yang sudah menggunakan double motor. Jadi 2 di bagian kanan dan 2 lagi di bagian kiri. Masalah durabilitas tidak perlu diragukan karena mobil yang Plana Jeep juga sudah menggunakan push step elektrik dari T-Max. Jadi durabilitasnya sudah kita uji benar-benar kuat dan tangguh untuk push step elektrik T-Max ini. Sekarang kita masuk ke segmen suspensinya. Nah, di segmen suspensi ini nih, kalian tidak boleh ketinggalan pasang kuping kalian baik-baik, kalau perlu pakai headset. Jadi tidak ada informasi yang ketinggalan. Lift kit yang digunakan di Jeep JK 2013 warna orange ini adalah lift kit dari Teraflex dengan ukuran 4 inci. Kombinasinya ini yang luar biasa. Kombinasinya menggunakan shock dari Olin yang sudah ada setelan kompresinya sebanyak 25 dan setelan ribonnya sebanyak 50. Jadi tidak bakal kekurangan untuk masalah setup kompresi dan ribonnya di shock Olin ini. Masalah kenyamanan, kestabilan udah tidak perlu diragukan lagi, udah dijamin, udah pasti best of the best karena ini masuk ke kategori premium shock di sebuah Jeep. Lanjut lagi di bagian suspensinya. Karena di bagian suspensi ini sampai ke bagian dalaman gardanya semuanya di-upgrade. Tapi nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu di bagian Terot dan Draklingnya. Terot dan Drakling di mobil Jeep Orange ini juga sudah di-upgrade menggunakan Teraflex yang sudah heavy duty. Jadi bonggol Terotnya juga sudah ukuran lebih besar. Track bar bagian depan juga sudah menggunakan yang adjustable dan heavy duty dari Teraflex. Steering stabilizernya juga sudah di-upgrade menggunakan steering stabilizer dari Vogue ATS yang sudah mempunyai 27 setelan untuk steering stabilizernya. Sampai ke bagian arm dan kopel depannya atau drive shaft depannya juga sudah di-upgrade. Drive shaft menggunakan rock country, kopel menggunakan brand Teraflex yang Alpine, yang heavy duty dan adjustable. Jadi bisa kita set up untuk sumbu casternya kembali ke titik nol atau biar kestabilan dari mobil itu sendiri terjaga dan tetap stabil biarpun sudah di lift kit setinggi 4 inci. Dalaman gardan, wah, isi perut gardannya pun sudah mendapat sentuhan upgradean dari Plana Jeep. Rasio funnel gear, rasio funnel gearnya sudah di-upgrade menggunakan Yukon dengan rasio 513. Jadi di bagian pengeremannya juga sudah mendapat upgradean dari Plana Jeep. Ini mobil sudah diganti pengeremannya menggunakan brake brake dari Mopar yang sudah double piston. Jadi biarpun sudah di upsize ukuran bannya, nanti akan saya kasih tahu ya ukuran bannya di upsize ke berapa. Untuk menjamin pengeremannya tetap stabil, tetap enak, tetap pakem, jadi di upgrade juga bagian pengeremannya menggunakan big brake dari Mopar. Nah, sekarang kita ngomongin pelek dan bannya. Peleknya ini menggunakan pelek ring 17 dari Black Rhino kombinasi dengan ban BF Goodrich ukuran 37 12,5 ring 17 yang matren. Tidak lupa ball jointnya juga sudah di-upgrade menggunakan ball joint yang heavy duty dari Teraflex. Cerita sedikit tentang mobil ini sambil berdiri dah. Nah,
Jadi mobil ini kebutuhannya karena jalanan di wilayah Sumatera itu banyak yang kurang rata, banyak yang mungkin berlubang. Jadi si owner yang punya mobil request modifikasi, pengen durabilitas atau kekuatan di bagian suspensi dan tetap nyaman dibawanya gitu. Jadi kalau kita bilang sempurna, ini belum sempurna karena ada beberapa part itu yang belum di-upgrade. Contohnya seperti as roda. As roda itu tidak di-upgrade, masih menggunakan as roda yang standar gitu. Kenapa tidak di-upgrade dan tidak terlalu kita sarankan ke orangnya? Karena memang tidak dipakai untuk off-road, apalagi off-road berat gitu. Karena untuk hanya penyesuaian dengan kondisi jalan di daerahnya aja. Tapi masalah pengereman, orangnya memang juga sudah request dan kita juga menyarankan kalau misalkan mau sekaligus ya lebih baik sekalian dengan big brake atau pengeremannya di upgrade juga gitu. Jadi hanya di bagian as rodanya aja yang tidak di upgrade. Makanya saya bilang sempurna ya ini belum sampai ke kata sempurna gitu. Tapi kalau untuk diajak like off-road ini udah siap banget ini mobil. Karena mulai dari rasio panel gearnya juga sudah diganti, di upgrade menggunakan Yukon 513. Remnya juga sudah menggunakan big brake gitu. Jadi suspensi yang lain mobil juga sudah ditinggiin 4 inci. Shock juga nggak perlu diragukan lagi, sudah menggunakan premium shock yang dari All-in. Sampai ke bagian arm kopelnya juga sudah di upgrade semua. Jadi kalau misalnya diajak off-road, apalagi cuma overland, camping-camping doang, ini mobil udah dijamin siap banget. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya, karena di bagian belakang ini nggak kalah keren juga. Mulai dari bagian eksteriornya, tire carrier. Langsung geser sebelah sini. Set. Karena ban serepnya sudah di-upgrade menggunakan ukuran 37 sama seperti ban yang dipakai, dan peleknya juga lengkap 5 piece sampai ke bagian serep. Otomatis kalian harus memikirkan penopang yang lebih kuat dengan durabilitas tinggi. Di sini menggunakan model Teraflex dan kita custom dudukan lampu Cobra atau lampu remnya di atas sini. Tuh, jadi sama seperti standarnya, tetap posisinya di atas sini. Karena kalau bawaan dari Teraflex itu pindah lampu kobranya ke sini, orangnya tidak mau. Jadi tetap kita custom bracket lampu kobranya tetap di bagian atas sini. Terus lanjut lagi, bempernya sudah menggunakan bemper baja. Ini model Topfire lengkap dengan fog lamp bagian belakang. Knalpot. Knalpotnya ini kita gunakan knalpot Dynomax. Ini made in USA ya, tapi suaranya nggak terlalu menggelegar. Tapi memang itu request dari yang punya mobil, nggak mau terlalu berisik suaranya. Jadi kita kasih pilihan menggunakan Dynomax. Ada apa lagi? Lighting. Di bagian stop lampnya juga sudah diganti menggunakan stop lamp LED dan ditambahkan guard atau pelindung lampu stop lampnya. Sekarang kita bahas ke bagian sini lagi. Tuh, ada lagi kan? Ada bracket plat nomor original dari Crown dan sudah menggunakan fuel door atau tutup tangki original dari Mopar. Nah, sekarang kita bahas suspensi di bagian belakangnya. Yang paling kelihatan adalah diff cover. Cover gardan bagian belakangnya sudah diganti menggunakan cover gardan dari Teraflex yang dijamin durabilitasnya udah benar-benar lebih kuat daripada yang standarnya. Ketok sedikit ah. Tuh, nggak ada suaranya. Terus lanjut lagi, track bar bagian belakang juga sudah menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable dari JKS. Shock udah jelas pasti sama, 4 piece, 2 bagian depan, 2 bagian belakang menggunakan All-in yang 2-way. Sudah mempunyai setelan kompresi 25 dan ribbon 50 gitu. Jadi dijamin kalian bisa menyesuaikan mobil ini mau dibawa kemana, on-road, off-road, overland, apapun itu, segala macam jalanan bisa dilibas, tinggal disesuaikan aja. Dan gampang banget setup suspensinya. Terus ada apa lagi? Ini, selang rem. Nggak pakai bracket, langsung diganti selang remnya menggunakan selang rem yang sudah berbahan stainless dan lebih panjang, karena di liftnya nggak tanggung-tanggung 4 inci. Khusus untuk bagian belakang, shocknya mendapatkan cover ya, jadi ada covernya khusus untuk bagian belakang. Udah sih, sepertinya kalau pengereman big brake depan belakang sudah di-upgrade semua ya, menggunakan big brake dari Mopar. Modifikasi Jeep JK Orange ini setara dengan 6 unit mobil Avanza. Wah, penasaran kan berapa sih total biaya modifikasi di Jeep JK Orange ini? Total biaya modifikasi di Jeep JK Orange ini adalah 600 jutaan aja. Tuh, tinggal kalian konversi atau hitung sendiri kira-kira Avanza tahun berapa ya yang dapat 6 unit dengan harga 600 juta. Masukin komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian mau bikin Jeep JK kayak gini juga, bisa langsung merapat ke Plana Jeep Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09-16 Sumarekon Bekasi. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Plana Jeep yang lainnya. Dadah!